Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita tenangkan diri kita bersama-sama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan untuk kita bersama-sama memuji menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan berdiri, kita akan membuka ibadah kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, mari kita memuji Tuhan. Kita bersama-sama mengagungkan namanya dengan menyanyi pujian Tuhan Allah Hadir, KPPK nomor 13 ayat 1 dan 3. Allah Bapa hadir dalam bait suci-Nya, sembah sujudlah padanya, umatnya pujilah pada Ya Pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Roh Kudus hadir dalam bait suci-Nya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudus-Nya, selamanya puji-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan anugerah-Mu, oleh karena pertolongan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, dan dalam persekutuan kami di Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Kami bersyukur Tuhan pelihara kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari yang sulit di masa pandemi ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Allah hadir dalam setiap aspek kehidupan kami. Bapa kami dalam sorga,
Kami datang kepadamu memohon Tuhan ampuni akan dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu dalam perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kami terhadap sesama kami, terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, sucikan dan layakkan kami ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh hati kami boleh fokus kepada Engkau, Tuhan, yang memurnikan kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya. Mohon perkenan Tuhan memimpin dan mengarahkan setiap kami, sehingga kami boleh menikmati ibadah ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang beribadah, baik yang dari rumah, demikian setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian, yang memimpin puji-pujian, yang mainkan musik, demikian yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang menyertai dan berkati kami semua. Ini doa kami Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita memuji Tuhan, mengangkat hati kita, memberi hormat kepadanya dengan menyanyi bersama-sama KPPK nomor 16, Berilah Hormat Padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Bapak Ibu Jemaat, mari terus kita memuji Tuhan. Kita meninggikan dan memuliakan namanya dengan menyanyi bersama-sama api kemuliaannya. Kita akan nyanyikan 2 kali berturut-turut. Mari kita pujikan dengan sukacita bersama-sama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pujian. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panggilan. Dan siap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja
raja, segala raja, segala raja, segala raja. Bapak Jumat sekalian, kita akan bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengaku pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Evi Mutiara. Mari kita pujikan kasih Allah, dalam rangka juga kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Di minggu-minggu sengsara ini, kita mengingat akan penderitaan Tuhan Yesus. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami rindu untuk menyembah Engkau seumur hidup kami. Oleh karena Engkau adalah Allah yang setia, Engkau Allah yang telah membuktikan kasih-Mu bagi kami. Engkau bukan hanya berkata mengasihi kami, namun Engkau mengorbankan diri-Mu bagi pengampunan dosa kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan hari ini kembali kami memohon belas kasihan daripada-Mu, berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu
yang akan kami baca dan renungkan bersama, yang boleh terus menuntun kami, membawa hidup kami tunduk di hadapan Tuhan, untuk terus boleh hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami telah siap ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-34 hingga yang ke-35, kita akan membacakannya. Demikian firman Tuhan, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita melanjutkan pembahasan dari pengakuan iman rasuli yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ayat tadi yang kita baca akan melandasi pembahasan kita, demikian nanti kita akan membuka beberapa bagian firman Tuhan yang lain yang akan memperlengkapi penjelasan pada hari ini. Saudaraku, disebut pengakuan iman rasuli bukan karena ini ditulis oleh para rasul atau disusun oleh para rasul, tetapi isinya sesuai dengan pengajaran dari para rasul. Dan pengakuan iman rasuli ini merupakan ringkasan Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ya. Sekalipun demikian, Bapak Ibu Saudara, pengakuan iman rasuli ini tidak boleh disejajarkan atau dianggap setingkat dengan kitab suci atau firman Tuhan. Isi pengakuan iman rasuli merupakan ringkasan dari doktrin-doktrin yang penting dalam iman kekristenan. Dan pengakuan iman rasuli ini berfungsi untuk menjaga kita dari kesesatan. Mari bersama kita belajar apa makna yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Makna yang pertama yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria maksud saya, yaitu menyatakan kekudusan atau kesucian Tuhan Yesus. Saudaraku, untuk menjadi juru selamat dunia, Yesus Kristus harus berinkarnasi menjadi manusia. Pada waktu inkarnasi, dia tidak kehilangan atau berkurang sedikit pun dari keilahiannya. Dia adalah tetap Tuhan 100%. Dan tidak menghentikan atau juga mengurangi kegiatannya sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kelahirannya ke dalam dunia adalah satu peristiwa yang ajaib, ya, yang tak terselami oleh pikiran kita. Satu hal yang sungguh-sungguh luar biasa karena tidak melibatkan sperma laki-laki. Maria sendiri dalam pembacaan firman Tuhan tadi bertanya akan hal ini ketika berita kelahiran Yesus Kristus disampaikan malaikat kepadanya. Dia berkata kepada malaikat Gabriel, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Kemudian jawab daripada malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau." Jadi kehamilan Maria di sini kita lihat bukanlah karena hubungan biologis antara seorang pria dan wanita, tetapi karena campur tangan atau intervensi
dari Roh Kudus. Namun ini juga jangan kita salah pahami. Ini bukan berarti terjadi persetubuhan antara Maria dengan Allah seperti mitologi ya, mitologi dewa yang menikahi manusia di dalam legenda Yunani. Roh Kudus hanya memampukan terjadinya kehamilan yang supranatural tanpa campur tangan atau intervensi seorang laki-laki. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berkaitan dengan hal ini, seorang teolog masa kini bernama Mira Erickson, dia berkata begini, jika kita menolak keajaiban kandungan Maria sebagai hasil pekerjaan Roh Kudus, maka itu berarti kita menolak otoritas kuasa Alkitab. Hal ini juga menunjukkan kemahakuasaan Allah. Jadi kehamilan Maria adalah menunjukkan kemahakuasaan Allah. Saudaraku, campur tangan atau intervensi Roh Kudus dalam kehamilan daripada Maria memastikan anak yang dikandung dan lahir itu kudus. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimat ini penting, campur tangan atau intervensi Roh Kudus dalam kehamilan daripada Maria adalah memastikan anak yang lahir itu kudus. Kesucian atau kekudusan daripada Kristus bukan ditentukan oleh kualitas kerohanian daripada Maria. Maria hanyalah alat di tangan Tuhan, Sang Pencipta mau memakai rahimnya untuk melahirkan anak Allah, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bukan karena Maria punya sesuatu yang istimewa, dia bukan manusia setingkat lebih tinggi daripada manusia yang lainnya, dia sama seperti kita semua, manusia biasa. Dia bukan Allah, dia tidak mempunyai keilahian sedikit pun. Sekali lagi dia sama seperti kita manusia. Dia merelakan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan dan Tuhan memilih dia. Nah saudaraku, ini berarti Maria tidak boleh disembah. Yang boleh disembah, yang jadi pusat dari peristiwa ini adalah Tuhan sendiri. Saudara, mengapa Yesus Kristus yang lahir dari kandungan Maria harus dipastikan kudus? Ya, kenapa harus dipastikan kudus? Ini karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia adalah untuk menebus atau menggantikan manusia berdosa. Untuk bisa menggantikan manusia berdosa, Bapak Ibu Saudara, maka yang menggantikan haruslah manusia. Yang digantikan manusia, yang menggantikan harus manusia. Maka Allah harus berinkarnasi jadi manusia. Tapi kalau manusia biasa, ya, kalau hanya manusia biasa tidak bisa jadi pengganti. Ya, kenapa? Karena sama-sama manusia berdosa. Sama-sama akan menghadapi penghukuman. Ya. Yang berdosa tidak bisa menggantikan yang berdosa. Oleh karena itu, Yesus Kristus dikandung dari Roh Kudus yang memastikan bahwa dia lahir dalam kekudusan, sehingga dia dapat menjadi pengganti manusia berdosa. Dan nilainya berlaku bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk semua orang. Dan penggantiannya cukup bagi semua orang. Dan itu bersifat kekal. Saudaraku, itu poin yang pertama. Makna kedua yang dikandung dari Roh Kudus lahir dari anak darah Maria adalah menyatakan kesungguhan hakikat kemanusiaan Yesus Kristus.
Saudaraku, untuk menyelamatkan manusia, sekali lagi, maka Allah harus berinkarnasi menjadi manusia. Mari kita lihat Yohanes, Injil Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-14. Di sana firman Tuhan berkata demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Terjemahan yang lebih tepat itu adalah telah menjadi daging, ya, telah menjadi daging. Di dalam inkarnasi ini, Tuhan Yesus Kristus dia datang ke dalam dunia sama ya sebagaimana layaknya manusia pada umumnya. Dia dikandung, lahir dan dibesarkan. Kristus juga mengalami hal yang sama seperti demikian manusia bertumbuh. Namun perbedaannya adalah bahwa Kristus bukan lahir atas kehendak manusia, tapi atas kehendak Allah. Kesungguhan hakikat kemanusiaan Kristus merupakan poin yang penting. Karena pada abad kedua muncul ada pengajaran sesat yang disebut Gnostik yang mengatakan bahwa materi itu jahat, roh itu baik. Materi itu jahat, roh itu baik. Nah, bagi para penganut ajaran Gnostik yang berusaha mempengaruhi ya masyarakat pada masa itu, tubuh Yesus Kristus secara fisik itu tidaklah nyata. Mereka mengajarkan demikian, bahwa Yesus itu secara fisik tidaklah sungguh-sungguh nyata. Namun, di sana dikatakan itu hanya kelihatan saja demikian. Rohnya turun ke atasnya pada saat dia dibaptis dan kemudian meninggalkannya sebelum ia disalibkan. Bapak Ibu Saudara, jelas ini pengajaran yang sangat berbahaya sekali, ya. Nah, pandangan ini bukan hanya menghilangkan natur kemanusiaan Yesus Kristus yang sejati, tetapi juga karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena untuk menebus manusia berdosa, Yesus Kristus bukan hanya harus merupakan Allah yang sejati, Allah yang sempurna, namun juga harus manusia yang sempurna. Maksudnya yang benar-benar harus memiliki tubuh yang menderita dan mati di atas kayu salib, supaya layak menjadi korban penggantian yang dapat diterima untuk dosa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17. Di sana firman Tuhan berkata demikian, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat ke-17. Di sana dikatakan,
maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Nas ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus harus menjadi darah dan daging seorang manusia secara jasmani untuk mengadakan pendamaian bagi kita manusia berdosa. Dengan kata lain, tanpa kemanusiaannya yang sejati, maka manusia tidak dapat diselamatkan. Yang ketiga, makna ketiga yang dikandung dari Roh Kudus lahir dari anak darah Maria adalah menyatakan kesetiaan Allah atas janjinya. Mari kita melihat ayat firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Di sana Allah berkata kepada si ular, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini adalah nubuat Bapak Ibu Saudara, nubuat pertama ya, nubuat pertama bahwa akan datang keturunan perempuan yang akan berseteru dengan si ular sehingga ada terjadi peperangan rohani yang tidak dapat dihindarkan ya. Yang berseteru di sini dengan iblis bukan keturunan laki-laki, melainkan keturunan perempuan ya. Ini adalah janji ya, kabar baik pertama yang Tuhan berikan setelah manusia jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, semua keturunan laki-laki ya, bukan keturunan perempuan, itulah kita semua. Kita semua adalah keturunan laki-laki, bukan keturunan perempuan. Dikatakan di dalam Alkitab kita baca bahwa Abraham melahirkan Ishak, kemudian Ishak melahirkan Yakub, kemudian Yakub melahirkan dan seterusnya ya. Ini semua adalah keturunan laki-laki. Tetapi Allah berkata keturunan perempuan akan berseteru dengan keturunan dari si ular. Ya. Ini berarti apa? Semua keturunan laki-laki adalah orang berdosa. Ya, adalah orang berdosa. Yesus Kristus, dia bukan keturunan laki-laki. Bapak Ibu perhatikan ya, Yesus Kristus dia bukan keturunan laki-laki. Ia disebut keturunan perempuan. Ya, dia disebut keturunan perempuan. Allah telah menaruhnya dalam kandungan anak darah Maria. Seorang anak darah yang belum pernah menikah, melalui rahimnya memelihara anak laki-laki yang akan dilahirkan, yaitu Yesus Kristus, tanpa ada intervensi laki-laki seperti di poin pertama yang tadi saya sudah jelaskan. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, di sana dikatakan, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Nah Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus Kristus dari seorang perawan atau anak darah ini merupakan penggenapan dari nubuat para nabi ya di dalam perjanjian lama ya. Hal ini menunjukkan kepada setiap kita bahwa janji Allah itu sungguh tergenapi dan bahwa Allah tidak pernah berdusta. Ya, dari pertama manusia jatuh dalam dosa, Allah menjanjikan penebus akan datang, yaitu keturunan daripada si perempuan itu, ya, dan digenapi di dalam kelahiran Yesus Kristus melalui perawan Maria. Bapak Ibu Saudara, jika Kristus bukan lahir dari seorang perawan atau anak darah, maka nubuat sebelumnya itu adalah bohong. Ya,
itu adalah bohong. Yang berarti Allah adalah pendusta. Tetapi kita menemukan bahwa Yesus Kristus, dia adalah penggenapan dari apa yang Tuhan sudah sampaikan ya di kitab Kejadian dan juga di beberapa bagian kitab yang lainnya. Jadi kita lihat apa yang dijanjikan di awal ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah terus memelihara itu melalui keturunan-keturunan anak-anak manusia dan sampai pada akhirnya benar-benar digenapi di dalam Yesus Kristus. Anak dari anak darah itulah yang menjadi solusi dari pergumulan dosa seluruh umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa implikasi penting kelahiran Yesus Kristus melalui anak darah Maria bagi iman kita? Yang setiap minggu kita mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman rasuli ini. Apa poin pentingnya bagi kita? Yang pertama bahwa Allah tidak pernah berdusta terhadap janjinya. Penggenapan nubuat atas kelahiran Yesus Kristus menunjukkan kesetiaannya terhadap janji-janjinya. Allah selalu berinisiatif untuk mengasihi kita dan itu ditunjukkan lewat bukti yang nyata. Adakah kita meragukan janji-janji Tuhan? Yang kedua, kita memiliki jalan pendamaian melalui Yesus Kristus yang adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Ia memperdamaikan kita dengan Allah di dalam kekudusan atau ketidakberdosaannya. Karena itu hanya Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat manusia. Hanya dialah satu-satunya yang dapat menanggung dan menyelesaikan masalah dosa manusia. Apakah kita sungguh-sungguh telah mempercayakan hidup kita kepada Dia? Yang ketiga, di dalam hakikat kemanusiaannya yang sejati, Ia sama seperti kita. Ia dapat turut merasakan segala kesedihan kita, kelelahan kita, kelemahan-kelemahan kita. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 18 dan pasal 4 ayat 15 dikatakan demikian, sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Perbedaan kita dengan Yesus Kristus adalah Dia tidak berdosa. Dalam segala kelemahan Dia merasakan, pencobaan Dia dicobai. Bapak, Ibu, Saudara, dengan demikian tidak ada yang bisa lebih mengerti segala pergumulan kita, kelelahan kita, kelemahan-kelemahan kita daripada Tuhan Yesus. Karena Ia dapat turut merasakannya bersama dengan kita. Dia bukan hanya Tuhan, tetapi Dia juga adalah sahabat sejati kita. Hidup ini tidak mudah, tetapi selama ada sahabat sejati yang menyertai kita, saya yakin Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya bahwa kita akan dapat menghadapi pergumulan tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, percayalah, Tuhan Yesus, Dia tidak pernah diam, Dia tidak pernah tertidur saat saya dan saudara menghadapi pergumulan. Datanglah kepadanya, bersandarlah kepadanya. Kiranya Tuhan menopang kita, sahabat sejati kita, terus
boleh bukan hanya mengampuni dosa kita, namun kepadanya kita boleh mencurahkan segala isi hati kita. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Yesus Sahabat Sejati, ayatnya yang pertama dan kedua sebelum kita masuk di dalam doa. Pencobaan. Bila ada pencobaan yang bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau bukan hanya Allah yang menyelamatkan kami, namun di tengah-tengah perjalanan hidup kami di dalam dunia ini, di dalam kemanusiaan Tuhan, Engkau telah merasakan segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Engkau tahu segala apa yang kami alami, kesusahan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau tidak meninggalkan kami berjalan sendiri. Engkau ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kuatkanlah iman kami meniti hari-hari hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Secara khusus di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan, ada banyak pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya iman kami semakin dibawa untuk memandang kepada Engkau, Allah yang sejati di dalam Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami, dan juga adalah Allah yang menjadi sahabat sejati kami, yang ngerti setiap pergumulan dan air mata kami. Tuhan, kami juga boleh bersama-sama belajar bahwa Engkau adalah Allah yang setia terhadap janji-janji-Mu. Tuhan, beri kami iman untuk selalu pegang janji-janji firman-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap pergumulan hidup kami, untuk pegang teguh akan janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami bersama-sama datang membawa pergumulan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mencurahkan isi hati kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan atas setiap mereka, atas setiap pejabat-pejabat dalam pemerintahan kami, di bagian mereka masing-masing ya Tuhan. Bapa, karuniakanlah hati yang takut akan Engkau ada pada setiap mereka, sehingga mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan sebaik-baiknya Tuhan,
yang terus boleh membangun kehidupan masyarakat di negara Indonesia ini Tuhan, dari tingkat kota besar sampai di daerah-daerah pedalaman. Semua rakyat boleh menikmati kemakmuran sosial yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga datang doakan serahkan Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan kelemahan tubuh. Kami doakan untuk jemaat Tuhan, kami doakan untuk orang tua siswa yang ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura. Kami serahkan para siswa kami di antara mereka yang di masa pandemi ini bergumul dengan kelemahan tubuh dan harus dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon jamahan Tuhan atas mereka, memberikan iman yang kuat, bahkan pemulihan secara fisik atas kelemahan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami doakan serahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang Tuhan panggil melayani Engkau di bidang kesehatan. Kami serahkan tenaga medis dan paramedis, perawat, ahli gizi, kami sebut nama mereka. Kami serahkan Ibu Ani Uniputi, Ibu Paulina Wataha, Ibu Foni Persulesi, Bapak Haro Manugan, Ibu Ayu Palimbunga. Kami serahkan Dr. Abrinus Kobis, Dr. Elim, Dr. Sarah, Dr. Melanie Chong, Dr. Yoswita, Dr. David Pranata, Dr. Deborah Pranata, Dr. Tedion, Dr. Grace Tauran, Dr. Steffi Tauran, Dr. Ranitan, Dr. Manuela, Dr. Wis, Dr. Gary, Dr. Oktaviani, Dr. Nicholas, dan Dr. Sophie ya Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Tiap-tiap hari kiranya Engkau yang menaungi setiap mereka beserta dengan keluarga mereka. Tuhan, mereka yang ada di barisan paling depan berhadapan dengan para pasien. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau mengaruniakan hati yang penuh sabar dan kasih pada mereka. Ketika mereka melayani pasien, mereka boleh dihiburkan, mereka boleh dikuatkan iman mereka ya Tuhan, melalui saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersama-sama juga terus menyerahkan keluarga, pekerjaan dan masa depan anggota jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Tuhan, dalam kondisi masing-masing, pergumulan masing-masing yang dihadapi, kami mohon Tuhan terus yang pegang tangan setiap jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang terus membuka jalan di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Persandaran kepada Engkau semakin hari semakin kuat dan terus boleh Tuhan berkati untuk boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami terus menyerahkan untuk anak-anak kami ya Tuhan. Kami serahkan mereka dalam mereka menempuh pendidikan mereka secara virtual, baik yang di Jayapura maupun yang di luar Jayapura. Kami mohon perlindungan Tuhan atas mereka dan juga memberikan mereka sukacita untuk mengikuti pembelajaran. Karena ada banyak hal yang kami sadar tidak ideal di masa-masa pembelajaran secara virtual. Namun biarlah ada dorongan yang kuat dalam diri mereka untuk terus belajar yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersama-sama juga datang membawa persembahan syukur jemaat-Mu ya Tuhan, yang telah kami kumpulkan di rumah masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya persembahan syukur kami boleh berkenan kepada Tuhan, boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat berkat-Mu melalui majelis jemaat yang mengelolanya ke tempat-tempat di mana Tuhan kehendaki untuk boleh disalurkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya bukan hanya benda dan materi yang kami persembahkan kepadamu, terlebih lagi ya Tuhan, kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, ini semua permohonan
dan doa kami, syukur kami yang kami alaskan hanya demi nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.